berikutnya kami persilakan Akina Fauzan yang akan bertanya dan insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Zainur Rafiq. Kiai nanti bisa langsung sambil turun ya biar lebih dapat jawabannya. Silakan Akina Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari mahasiswa Tazkiyah. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa peran ibu seringkali dianggap lebih penting dibandingkan dengan ayah? Apakah ini adil atau adakah perbedaan ekspektasi dalam nilai-nilai Islam dan ekspektasi sosial? Baik, terima kasih. Silakan, Kiai. Luar biasa pertanyaannya. Kenapa dibedakan antara peran ibu dengan peran bapak ya? Yang akan bisa jawab harusnya ibu-ibu ya kan? Cuman saya mewakilin saja bahwa ibu itu makhluk Allah yang dititipkan dalam kakinya itu sorga. Kenapa tidak bapak? Padahal bapak lebih keras bekerjanya, bapak lebih banyak mengumpulkan uang, bapak bla 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 bla. Maka salah satu diantaranya perbedaannya pertama, bahwa ibu kita mengandung selama 9 bulan. Bapak kita mengandung enggak? Ibu-ibu, saya di pesantren pernah mencoba dalam sebuah perenungan anak-anak kecil, kemudian nak bawa buah kelapa, simpan di sini. Kemudian diasumsikan anak-anak coba kelapa yang satu ini simpan di depan perut kita, diikat, bertahan enggak selama 9 bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu di antara keunggulan ibu itu adalah, bayangkan selama 9 bulan, orang sekuat apapun, laki-laki sekekar apapun, gak bakalan kuat 9 bulan membawa sesuatu yang bukan dari dirinya selama 9 bulan. Dan itu bisa dicoba. Maka bisa dikatakan ibu-ibu itu sebenarnya lebih kuat ketimbang bapak-bapak. Coba ibu-ibu kalau menggendong, mohon maaf, kalau ibu-ibu kalau menggendong sebegitu sibuknya, kemudian masak, kemudian menerima telepon, kira-kira bapak-bapak bisa enggak? Enggak bisa. Kelebihan dari ibu yang luar biasa. Kemudian yang harus dirasakan, ini gambarannya, ketika kita masih kecil, ketika kita baru umur 1 bulan 2 bulan dalam perut kita, ibu kita mungkin ditemani oleh ayah kita datang ke dokter. Pak dokter, yang pertama kali ditanyakan oleh ibu kita kepada dokter dalam kondisi dia meriang, dalam kondisi dia demam, dalam kondisi dia lelah. Yang ditanyakan kepada dokter pertama kali bukanlah, dokter, kenapa saya meriang, kenapa saya tidak nyaman, kenapa saya begini. Ingat pertanyaan ibu kita kepada dokter, dokter, bagaimana kondisi anak saya yang ada di dalam janin saya. Coba rasakan bahasa cinta apa antara kita saat itu dengan orang tua kita, padahal kita belum tahu, padahal kita belum kenal. Tapi ibu kita sebegitu cintanya yang dalam pada kita sehingga memprioritaskan kita ketimbang jasadnya dan dirinya. Dokter, bagaimana kandungan saya? Padahal layaknya seorang manusia, dokter, saya itu kurang makan, saya kurang minum, itu yang harusnya ditanyakan. Tapi disitulah ada bahasa ilahiyah dan itu merupakan sentuhan rabbaniyah. Itu gambaran dari sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim masuk di dalam kehidupan ibu kita, masuk ke kita, dan semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Bahasa itu yang kita rasakan dari ibu, dari bapak belum tentu. Kemudian menyusui selama 2 tahun. Mungkin enggak setelah 9 bulan, kemudian 2 tahun. Bapak-bapak mungkin enggak? Maka mohon maaf, bapak-bapak jangan protes. Ya.
Dan seyogianya kita memang memposisikan. Al-Quran pun begitu, hadis pun menggambarkan bahwa al-jannatu tahta aqdami al-ummahat. Surga itu kenikmatan. Ingat, surga itu bukan hanya asumsi kita yang akan ada di akhirat nanti. Surga itu adalah keindahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita akan sukses, di dunia kita akan mendapatkan segala yang kita rencanakan, di dunia kita akan growing, ada growth, kemudian akan mendapatkan segala sesuatu. Kalau apa? Kalau ada ridhonya orang tua kita. Betapa mahalnya orang tua yang merestui dan meridhoi kita. Maka kembali, yakinlah dengan Al-Quran, yakinlah dengan teks hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan beda antara ibu dengan bapak. Derajatnya seperti disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman tadi, 3 lawan 1. Mudah-mudahan kita lebih bisa memprioritaskan ibu. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memuliakan ibu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahagiakan ibu. Amin. Demikian, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Zainur Rafiq atas jawabannya. Itulah benar apa yang dikatakan bahwa ibu atau emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan dan kesehatan bagi ibu-ibu kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut atau segmen 5 kita akan bermuhasabah bersama-sama. Kita akan merenung bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Zainur Rafiq. Kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita untuk kembali merenungi, untuk kembali menguatkan kita berbakti kepada ibu. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.